Halo teman-teman semua, selamat pagi gitu ya. Eh di tanggal 8 kita akan memasuki Lion Gate Portal gitu ya. Tanggal 8 Agustus tepatnya di tahun ini, di tahun 2025 gitu. Tapi biasanya Lion Gate Portal ini di setiap tahunnya ada. Tapi aku mau bahas energi secara keseluruhan gitu ya, tepatnya di tahun 2025 ini. Dari Lion Gate Portal ini sebenarnya ini adalah portal aktivasi energi tertinggi gitu ya. Bisa dilihat dari kesadaran jiwa, transformasi spiritual gitu ya. Ada aktivasi DNA, ya dari DNA dari leluhur gitu mungkin ya. Lalu juga ada pembukaan heart chakra juga gitu ya. Dan aku tidak mengerti secara astrologi gitu ya, tapi eh, aku sudah banyak sekali membaca artikel-artikel dari orang-orang yang ahli di bidangnya, bahwa energi Lion Gate Portal ini secara kolektif kita diminta untuk banyak mengekspresikan diri gitu ya, banyak mengekspresikan diri. Terus ada tanda-tanda spiritual, secara emosional juga ada mimpi atau penyatuan ilahi gitu ya. Terus juga Lion Gate Portal ini di dalam 7 tahun terakhir energinya bukan hanya untuk aktivasi cahaya saja gitu, tetapi penghancuran ilusi, pola palsu atau manipulatif gitu ya. Terus ada kembangkitan intuisi secara mendalam gitu ya. Terutama ini sangat kuat sekali energinya sebagai light worker atau pekerja cahaya, channeler, healer gitu ya, dan empat gitu ya. Dan ini juga 88 ini kalau dilihat dari angka, ya angka 8 infinity gitu ya, kekuatan spiritual dan materi gitu ya. Dan 88 adalah portal di mana kita diminta adanya kesadaran kekuatan batin dan penyelarasan takdir spiritual gitu ya. Dan banyak sekali orang-orang yang sudah memulai channeling gitu ya, terutama di tahun 2025 ini energinya secara kolektif ini membawa pembelahan besar antara kesadaran 3 dimensi dan 5 dimensi gitu. Makanya banyak sekali dari aku pribadi ya melihat banyak sekali ada bencana-bencana alam, terus bencana-bencana juga dari sisi kesehatan gitu ya, terutama aku yang kerja di bagian medis kesehatan gitu. Banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan batuk pilek gitu contoh ya, tapi emang ini banyak batuk pilek yang ada 1 sampai 2 bulan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Dan aku juga tidak bisa menjelaskan ke mereka bahwa ini ada pergeseran gitu, tapi aku mengerti kenapa hal ini banyak terjadi di masyarakat banyak gitu ya. Karena secara aku pribadi aku sudah mengerti bahwa ini sebenarnya ada pergeseran kesadaran gitu ya, dari 3 dimensi ke 5 dimensi kayak gitu. Dan ini juga di Lionsgate ini adalah titik krusial untuk pemilihan jalan jiwa gitu. Jadi ini penentuan sih sebenarnya jalan apa nih ke depannya yang mau kita pilih. Bahkan kita sebenarnya sudah dikasih sign atau pertanda dari semesta gitu ya. Cuman terkadang kita sebagai manusia suka denial sama pertanda-pertanda yang sudah diberikan gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena aku sudah pernah mengalami ini ya, dijorokin gitu sama semesta gitu ya, dijorokin sampai benar-benar kita sadar sama pelajarannya gitu ya. Dan energi kolektif
apa sih yang terjadi gitu ya di tahun 2025 ini. Banyak beberapa orang mengalami burnout gitu ya secara spiritual, ada krisis identitas juga ya, dan banyak juga keinginan untuk meninggalkan sistem lama atau pola lama. Yaitu bisa jadi di pertemanan, pola pekerjaan gitu ya, terus pola keluarga juga gitu ya. Dan kedua, ada lonjakan intuisi. Terus ada peningkatan kemampuan psikis, psychic gitu ya. Ya tiba-tiba kamu ada kemampuan clairsentience atau kemampuan clairvoyance, kemampuan apapun itu. Terus juga ada kemampuan kamu bisa menafsirkan mimpi gitu ya, mimpi apa yang lagi kamu alamin atau yang kita alami gitu ya. Ini sebenarnya mau mengarahkan kemana sih gitu ya. Dan ada keinginan untuk hidup lebih selaras dengan jiwa yang sudah tersadarkan gitu. Dan di sisi lain, energi kolektifnya ini ada konflik batin secara kolektif makin besar gitu ya. Dan banyak juga beberapa ngerasain tidak nyambung sama realitas lama gitu. Jadi kok aku kayak nggak nyambung ya ngomong sama dia gitu ya. Kok kayak aku nggak connect ya dengan pekerjaan sekarang gitu ya. Kok aku nggak connect ya interaksi dengan orang yang ini yang biasanya aku tuh kalau ngomong sama dia tuh nyambung-nyambung aja gitu. Ya itu makanya energi kolektifnya ini banyak sekali pergeseran gitu ya. Terutama sih burnout dari aku pribadi banyak sekali isak tangis gitu ya, luka lama gitu ya, luka batin mencuat lagi gitu ya. Ada di fase kita lagi healing, lagi cool down gitu, lagi enak, tiba-tiba naik lagi ke permukaan gitu ya. Kalau kita lihat dari grafik sih naik turun gitu ya. Ada dia emang lagi stabil, tiba-tiba lonjak lagi, naik lagi kayak gitu. Dan secara jujur apa sih yang akan terasa di tubuh dan jiwa gitu ya. Ini terutama untuk aku pribadi merasain ini ada tekanan di kepala gitu ya, atau pineal gland gitu. Jadi kayak ngerasain tuh kepala berdenyut, terutama di cakra ajna gitu ya, terus sama belakang kepala, crown chakra juga gitu ya. Terus jantung berdebar atau terbuka luas gitu ya, ada heart chakra activation gitu ya. Terus ada mimpi yang terasa sangat amat nyata gitu ya, bahkan kayak kamu tuh lagi sadar uh, ada mimpi dalam mimpi gitu ya, entah ini lucid dream gitu ya. Terus mengalami hal-hal yang agak-agak mengagetkan ya, seperti astral projection atau yang lain-lain gitu. Karena ini juga aku mengalami beberapa hari ke belakang, dan itu sangat-sangat mengagetkan sekali untuk diriku gitu ya. Terus ada kelelahan mendalam disertai dengan kesadaran tinggi gitu. Jadi kayak kamu tidak to do something yang sangat-sangat kuat gitu ya, nggak bekerja yang sangat keras, tapi kamu kayak ngerasain ngantuk banget, capek banget gitu ya. It's time to you for rest gitu, istirahat gitu ya, rest and rejuvenation kembali gitu ya, untuk mengambil kekuatan kembali gitu. Jadi kayak disuruh istirahat ya, mungkin kedepannya ada sesuatu hal baru yang mau hadir, jadi kita diistirahatkan dulu gitu ya. Terus juga ada rasa kehilangan arah, yang sebenarnya ini proses pengosongan identitas lama gitu ya. Bukan berarti kamu tidak dihargai oleh semesta gitu ya. Dan ini tuh ya udah, kamu istirahat dulu gitu ya. Aku lagi kosongin nih identitas kamu yang selama ini kamu pegang gitu, identitas lama yang mau dihadirkan menuju ke identitas baru gitu ya. Dan di sini sih pesannya dari Lionsgate ini bukan hanya soal manifestasi aja, karena emang di portal 88 ini gerbang manifestasinya kebuka. Jadi kamu mau manifestasi sesuatu harus spesifik gitu ya. Contoh misalnya 2 tahun ke depan aku mau uang 1M gitu. Nah 1M-nya itu jelas gitu ya, dari kamu kerja ini. Nah jelaskan secara detail. Kan bisa juga dapat uang 1M tapi dari cara yang tidak halal kayak gitu. Jadi hati-hati sama manifestasi juga gitu ya. Dan di sini bukan hanya soal manifestasi aja, bukan soal
menaikkan vibrasi aja gitu ya. Tapi ini tentang juga kita diminta untuk ngebongkar struktur identitas palsu yang ada di diri kita gitu. Kalau teman-teman ada yang ngelihat IG story Seed of Light gitu ya, aku baru posting gitu tadi pagi, kayak aku ngejelasin di situ banyak kita manusia yang beraktivitas saat ini tuh bahwa sekali banyak manipulatif, terutama manipulasi ke diri sendiri gitu. Jadi it's time to sekarang sudah waktunya banyak-banyak jujur ke diri sendiri. Biasanya kalau kita banyak jujur ke diri sendiri tuh emosionalnya tuh langsung keluar, tiba-tiba ada rasa pengen nangis aja gitu, karena selama ini tuh kita susah atau sulit jujur ke diri sendiri gitu ya. Dan apa sih yang bisa dilakukan gitu ya selama di Lionsgate Portal ini? Jangan lupa meditasi di bawah matahari pagi gitu, terus menulis ulang lagi peran hidup kamu, misi jiwa gitu ya, apa makna hidupmu, siapa dirimu, atau apapun itu yang tujuannya untuk melepaskan identitas lama gitu ya. Terus pengaktifasi solar plexus, heart chakra gitu ya, untuk tujuannya mengambil kekuatan pribadi kembali dan mengaktifkan bagaimana kita bisa memiliki cinta tak bersyarat gitu, atau unconditional love gitu ya. Terus kita diminta melepaskan kontrak jiwa yang sudah selesai gitu ya. Ya misalnya hubungan kita dengan masa lalu, yaitu kita bisa tuliskan sih apa gitu ya yang sebenarnya mau kita lepaskan, itu bisa kita bakar. Nah itu juga termasuk ritual yang bukan klinik, tapi kayak kamu mau melepaskan pola lama, kamu mau menerima dengan kesadaran dan hadir secara penuh untuk menerima jiwa versi terbarunya kamu gitu ya. Terus di sini juga aku mau ngejelasin kalau secara energi, aku tadi buka kartu oracle gitu ya, dari energi oracle card gitu. Di sini banyak beberapa dari kita di Lionsgate Portal ini yang tadi aku bilang banyak pengaktifasian kemampuan psychic, yaitu clairvoyance, clairsentient, claircognizant, apapun itu tidak bisa resonate secara penuh untuk semua orang gitu ya. Terus juga ada lucid dream kayak gitu ya, mimpi di dalam mimpi. Terus ada yang mengalami astral projection juga, atau tiba-tiba ada insight mendadak gitu ya. Even pun kamu lagi aktivitas atau lagi bengong gitu, tiba-tiba ada aha moment yang terjadi di dalam kehidupanmu gitu. Dan di sini pesan secara kolektifnya sebenarnya kita lagi dibimbing untuk melihat realita dari sudut pandang multidimensional. Ini hanya untuk orang-orang yang cakra ajnanya aktif gitu ya, bisa dicocokkan gitu. Ini juga ada hubungan juga, ada pengaktifasian akses ke Akashic Record jiwa kita gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada kelimpahan secara spiritual dan materi, hasil dari keselarasan gitu ya. Kita mau membentuk diri kita secara selaras itu agak susah gitu ya, dan butuh proses, butuh perjuangan, butuh konsistensi gitu. Dan di Lionsgate Portal ini bukan hanya tentang manifestasi kekayaan secara lahiriah, tapi kelimpahan batin secara setelah kamu mengalami proses pembersihan dan penyembuhan gitu. Ketika kamu berproses untuk membersihkan dirimu secara jiwa dan menyembuhkan dirimu secara jiwa dan batin, itu juga ada hadiahnya dari semesta gitu ya. Banyak hadiahnya, tidak hanya secara materi, tapi kayak kamu ya even diberikan ketenangan, kedamaian, itu pun sudah hadiah dari semesta gitu ya. Terus juga banyak jiwa secara kolektif ini mulai mendapatkan hasil dari kerja batin selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah yang tadi aku jelaskan dalam bentuk kedamaian, peluang baru, terus hubungan sehat gitu ya. Tiba-tiba yang dulunya atau di masa lalu kamu punya hubungan yang sangat toksik dengan teman kerja, itu ya, dengan pasangan, dengan keluarga,
pada akhirnya kayak ketika kamu memberikan ruang khusus buat dirimu sendiri, bertemu dengan dirimu sejati gitu ya, menjalani pola-pola self awareness, self love untuk ke diri sendiri secara penuh, secara sadar, secara utuh, itu tiba-tiba Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan peluang baru dalam kehidupanmu, dan Tuhan memberikan juga hubungan sehat gitu ya, koneksi dengan orang-orang sekitar gitu ya. Portal 88 ini pada akhirnya sih memberitahu bahwa ada panen gitu ya bagi yang telah bekerja secara sadar untuk healing dan pertumbuhan gitu ya. Lalu yang ketiga di sini kita diminta action untuk gerak maju, menyelaraskan antara bayangan dan cahaya gitu ya. Banyak secara kolektif sedang berada di ambang transisi besar gitu ya, terutama dari sisi karir, relasi, identitas gitu. Namun aksi ini yang dibutuhkan bukan reaktif tapi inspire action gitu, gerakan dari jiwa bukan dari ego gitu. Jadi kita bisa masuk lagi ke dalam ruang batin, bedakan antara kebutuhan yang dari jiwa atau dari ego kita sendiri gitu ya. Dan ini juga menandakan di portal Lionsgate ini sebagai waktu untuk mengambil langkah nyata setelah refleksi mendalam gitu ya, refleksi batin yang mendalam gitu. Jangan hanya melakukan sesuatu hal secara spiritual aja gitu. Dan aku juga melihat balancing spirituality and practically gitu ya. Yang contoh misalnya ya, kamu jangan hanya meditasi aja, tapi ikutin juga langkah konkret yang selaras dengan jiwamu gitu. Tapi ada action juga untuk menggapai atau menciptakan mimpi-mimpi yang sudah kita harapkan kayak gitu ya. Lalu di kartu keempat The Garden and the Gate gitu ya. Berarti ini versi zona nyaman sama panggilan jiwa gitu. Mulai sadari gitu ya, kapan waktunya kamu udah harus keluar dari zona nyamanmu dan menemui panggilan jiwamu gitu ya. Dan ini sih sangat penting untuk pesan secara kolektif karena banyak sekali jiwa merasa aman di kehidupannya saat ini gitu ya. Tapi ada di sisi lain memiliki kerinduan yang secara smooth, halus seperti benang gitu ya, untuk melangkah lebih jauh gitu. Dan di sini Lionsgate itu kita Lionsgate di 2025 ini meminta kita untuk mendorong diri untuk melangkah keluar dari pagar atau situasi yang membelenggu dan membatasi ruang kita untuk maju berkembang gitu ya. Dan kita diminta untuk menjelajahi dunia baru ya, baik dari sisi spiritualitas, relasi sejati, atau jalan yang tak biasa gitu ya. Jadi ada resiko-resiko juga yang harus dihadapi gitu ya. Kayak aku melihat di sini sih beberapa dari teman-teman tuh aman banget di tempat yang sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya jiwanya tuh udah manggil-manggil mau ke tempat yang lebih luas lagi gitu ya. Kayak mau nunjukin something, mau nunjukin sesuatu yang di sana nanti kamu tuh ngerasa enak gitu ya. Di sini sih enak, cuma nggak bikin kamu berkembang. Tapi nanti kalau kamu berani keluar dari sini tuh, di sana tuh lebih enak gitu. Cuman ya kamu harus lewatin dulu resiko-resiko ya, trekking yang akan terjadi kayak gitu. Kayak sebenarnya kita udah ngerasain ada panggilan jiwa, tapi kadang kita suka denial sama hal itu kayak gitu ya. Lalu juga di sini ada harmoni batin gitu ya, atau ada dukungan baru gitu ya. Happy family gitu. Ini bisa jadi dari keluarga yang hadir secara fisik gitu ya, atau keluarganya keluarga jiwa, soul family gitu ya. Dan di sini juga secara kolektif kita diarahkan untuk membangun ulang pondasi relasi yang sehat dan jujur gitu ya. Ini bisa dengan keluarga, sahabat gitu ya, komunitas spiritual atau keluarga jiwa yang nanti udah bertemu sekarang gitu ya. Atau aku juga melihat di sini ada yang siap-siap udah mau ketemu sama keluarga jiwanya gitu ya.
Dan di sini juga ada sinyal-sinyal bahwa frekuensi cinta dan koneksi adalah pondasi di Lion Gate 2025 ini gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi, yaitu healing relasi lama, berdamai dengan luka keluarga, dan membangun tribe sejati gitu. Ya, aku juga melihat energinya. Banyak sekali yang tidak akur dengan keluarganya gitu ya. Karena bisa jadi faktor luka kita terutama pasti dari orang terdekat sih. Bukan dari teman kita, bukan dari rekan kerja kita. Tapi faktor utama memang dari keluarga. Yang banyak konflik, banyak drama gitu ya. Itu dari keluarga biasanya gitu. Dan di sini kita kayak diminta untuk healing ya relasi lama gitu, berdamai dengan luka keluarga gitu ya. Ya bisa jadi luka yang lagi kamu tampung saat ini itu pun juga warisan dari ya mungkin dari ibu bapak kita. Ibu bapak kita ngedapetin hal tersebut itu juga warisan dari kakek nenek kita kayak gitu ya. Ada sesuatu yang belum dihealing dari atas gitu ya, jadi turun temurun sampai di kamu gitu ya. Dan even pun sekarang di posisi ini gitu ya, baik ada yang belum menikah atau yang sudah menikah atau bakal sudah menikah dan punya anak, atau yang ada di relasi atau hal-hal tertentu gitu ya. Ya emang kuncinya di kita gitu ya, kitanya mau ngehealing atau enggak gitu ya. Kalau kita tidak menghealing ya udah, kita ngebawa aja tuh sampai kita punya anak, nanti anak kita punya cucu kayak gitu ya. Anak kita punya anak gitu ya, kita punya cucu kayak gitu. Dan di sini sih emang kita diminta untuk menyembuhkan dan berdamai. Emang berdamai ini susah gitu ya, tapi dimulailah dari sekarang pelan-pelan gitu ya. Dan di sini juga menandakan ada beberapa dari kita atau teman-teman sekalian aktivasi secara soul connection gitu ya. Ya twin flame, ada yang bertemu dengan twin flame, soulmate gitu ya, ada yang union gitu ya, ada yang ketemu sama divine counterpartnya kayak gitu ya. Dan apapun itu tuh. Dan di sini terakhir ada cakra hati, penyembuhan luka batin, cinta tak bersyarat gitu ya. Heart chakra di sini pesannya dari malaikat Raphael gitu, karena dia bagian healing, archangel healing gitu ya. Dia membawa frekuensi pengampunan, penerimaan, dan penyatuan hati yang tadi aku sudah jelaskan sebelumnya, bahwa kita diminta untuk mengampuni gitu ya, menerima luka gitu ya, retak-retak di hati ini bagian dari perjalanan jiwa yang membawa kamu nanti ada di situasi kita memiliki cinta tanpa syarat gitu ya, yang tadinya mungkin beberapa dari kita cinta itu harus berbalas gitu ya. Contoh misal kita ngasih sesuatu secara fisik, berarti kamu juga harus ngebalas secara fisik ke aku gitu, nggak yang seperti itu gitu ya. Tapi ya kamu memberikan ya sudah tulus dari hatimu, ya selebihnya ya sudah gitu ya, tidak mengharapkan imbalan atau apapun gitu ya. Terus juga di sini mengampuni orang lain, keluarga atau apapun itu gitu. Itu boleh, tapi jangan lupa kamu mengampuni dirimu sendiri gitu. Karena ketika kamu tidak mampu mengampuni orang lain, itu artinya kamu belum bisa berdamai atau mengampuni dirimu sendiri gitu ya. Lalu juga di sini banyak sekali secara kolektif akan mengalami terbukanya luka hati yang mendalam gitu ya. Jadi bisa tiba-tiba menangis tak beralasan, kenangan masa lalu muncul gitu ya, atau inner child wounds gitu ya. Inner child yang terluka itu mencuat ke permukaan gitu ya. Dan it's okay, nggak apa-apa, kamu diminta untuk mengakui bahwa kamu memang lagi menghadapi luka itu gitu ya. Tapi seiring berjalan kamu mengakui hal itu,
coba dirilis gitu ya, bagaimana cara kamu melepaskan. Itu nanti ada cara-caranya bisa berjalan mengalir gitu ya. Dan ini juga sebenarnya di Line Get Portal 88 ini ada juga penyembuhan secara kolektif dari luka hati generasi dan leluhur gitu ya. Ada generational trauma yang tersembuhkan. Aku di sini bilang sembuh bukan berarti 100% sembuh gitu. Tapi beberapa persen akhirnya kayak di luka ini aku tiba-tiba udah tenang, udah nggak ngerasain apa-apa gitu. Berproses lagi nih ke luka yang ini gitu ya, ngejalanin gimana caranya nge-heal gitu. Karena secara kolektif gitu ya, kita semua umat manusia nggak ada kok yang bebas dari luka gitu ya. Even pun kita memiliki kekayaan gitu ya, apapun status gender dan apapun itu semuanya, tetap kita semua tuh punya lukanya masing-masing gitu ya, tinggal mengakui atau enggak gitu. Balik lagi sih, penyembuhan itu biasanya yaitu melalui proses untuk penerimaan, mengakui, berdamai. Itu adalah proses yang sulit gitu. Dan inti pesannya secara kolektif, kita dipanggil untuk menyelaraskan antara penglihatan jiwa dan tindakan nyata, keluar dari kenyamanan palsu, sembuh dari luka lama, dan menerima kelimpahan sejati yang lahir dari hati yang terbuka gitu ya. Portal ini yang tadi sudah aku jelaskan bukan hanya tentang manifestasi, tapi tentang menjadikan dirimu sebagai wadah ilahi gitu ya, wadah ilahi bagi cahaya Tuhan dan jalan jiwamu. Udah, itu aja pesan dari aku di Lion Gate Portal 88. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar, sudah menyimak gitu ya. See you next another time. Bye bye.